Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama toleransi umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah kerjasama sesama Muslim, yang kedua kerjasama agama Islam dengan agama lain, yang ketiga toleransi beragama, dan yang terakhir atau yang keempat adalah sebab konflik keagamaan di Indonesia. Baik, poin pertama adalah kerjasama sesama Muslim. Manusia adalah makhluk sosial yakni kebutuhannya sedemikian banyak, tetapi dia tidak mampu memenuhinya secara individu. Karena itu manusia harus bekerja sama. Secara umum, kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong, yaitu kerjasama yang tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, wa ta'amanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'amanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pelaksanaan kerjasama dilakukan pada prinsip 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama. 2. Saling menghormati, membutuhkan, dan menguntungkan. Yang ketiga, dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta pengalaman di bidangnya. Yang terakhir adalah transparansi. Apa saja manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama meliputi 1. Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, bisa memunculkan ide dan cara baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial karena dalam sebuah kerjasama akan ada upaya untuk memahami satu sama lain. Mengapa kerjasama itu penting? Alasan mengapa kerjasama itu penting salah satunya adalah bentuk interaksi sosial dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua adalah kerjasama umat Islam dengan agama lain. Berbicara tentang bekerja sama tidak hanya dengan sesama Muslim. Bekerja sama dengan siapapun asal tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga sebaliknya. Jangan menduga larangan bekerja sama itu tertuju kepada non-Muslim. Tidak, siapapun yang mengajak Anda untuk bekerja sama dalam keburukan, maka tolak ajakannya itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui, menganugerahkan kemampuan, memberikan berkat dan rahmat bagi yang bekerja sama. Yang ketiga adalah toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Inti dari toleransi adalah lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Salah satu manfaat dari toleransi adalah akan menjamin rasa aman bagi umat beragama, terutama mereka yang minoritas menjalankan ibadah atau ritual sesuai ajaran agamanya. Cara mewujudkan sikap toleransi. Yang pertama adalah tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang ketiga, tidak merendahkan atau menghina agama orang lain. Yang keempat, menjaga silaturahmi dengan penganut agama lain. Yang kelima, tidak melakukan diskriminasi kepada penganut agama lain. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada semua orang. Poin yang keempat atau yang terakhir adalah sebab konflik keagamaan di Indonesia. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Mengapa terjadi konflik keagamaan? Yang pertama,
anggapan hanya satu agama yang paling benar. Banyak orang beranggapan hanya ada satu Tuhan dan mereka menganggap agama mereka yang paling benar. Yang kedua, agama dianggap memberikan kebenaran absolut. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa agama itu diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Ajaran dan doktrin mereka haruslah mutlak dan sempurna. Yang ketiga, berpikir hitam putih, yang artinya mereka berpikir bahwa agama yang dianutnya adalah kebenaran yang lengkap, sementara agama yang lainnya adalah salah. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik agama lain. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa hormat antara agama satu dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan karena agar tidak menimbulkan kebencian. Yang keenam, di dalam masyarakat juga perlu adanya pengembangan identitas bersama, seperti persatuan agar masyarakat itu tahu bagaimana pentingnya kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah adanya gotong royong dalam masyarakat dan kerjasama, agar tidak memisahkan diri dari kegiatan masyarakat. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kepada saya mohon ampun, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.